Halo sedulur yang suka nonton film, salam ketemu kembali bersama Dimaster, channel yang tipis-tipis bahas seputar film yang beredar dengan narasi seadanya. Kali ini akan ringkas film Sweet Girl yang bercerita tentang luka dan trauma dapat merubah hidup seseorang. Bahkan, rasa sakit dan trauma mendalam dapat merubah karakter seperti yang terjadi pada tokoh Rachel Cooper yang bertransformasi dari seorang gadis manis menjadi pembunuh yang begitu berani. Namun sebelum diringkas, alangkah bersyukurnya jika sadulur Dimaster memberikan subscribe dan like-nya sebagai penyemangat. Film diawali dengan latar di mana seseorang yang sedang dikejar oleh para FBI di sebuah stadion. Tidak berselang lama orang tersebut meloncat dari atap stadion ke sungai. Scene beralih ke beberapa tahun sebelumnya. Diperlihatkan sebuah keharmonisan dari sebuah keluarga kecil yang sedang berlibur. Namun kondisi kebahagiaan itu terganggu dengan penyakit kanker yang diderita oleh sang istri. Di suatu saat, Ray sang suami mendapatkan kabar dari dokter jika istrinya akan mendapatkan obat untuk bisa menyembuhkannya. Tapi tidak berselang lama berita itu berubah dikarenakan perusahaan farmasi yang memproduksi obat tersebut menarik peluncurannya dengan batas waktu yang belum ditentukan. Sehingga sang istri tidak bisa mendapatkan obatnya. Delay. I am delivering. You here today? Di suatu acara televisi sedang tayang talk show antara CEO Bioprime Simon Kelley dengan anggota Kongres Diana Morgan membahas obat kanker. Dan kebetulan Ray melihat acara tersebut. Di sesi acara tanya jawab dengan pemirsa, Ray dapat mempertanyakan sendiri tentang obat itu secara langsung via telepon dengan emosi. Namun tak berselang lama sang istri pun meninggal dunia. Ray. 'Hello? Ketika Ray dan anaknya kembali menjalani kehidupannya, tiba-tiba Ray mendapatkan telepon dari seseorang yang mengaku dari jurnalis bernama Martin Bennett ingin memperlihatkan bukti-bukti kepadanya jika terjadi suap menyuap di Bioprime. Martin meminta bertemu di stasiun. No, it's cool. I'll just come with you. That's not fair. I love you. Ray pun akhirnya pergi ke stasiun dan masuk ke kereta api untuk menemui Bennett. Tanpa diketahui Ray, Rachel ternyata mengikutinya. Setelah bertemu dengan Bennett dan membicarakan tentang Bioprime, tiba-tiba ada seseorang yang menyerang dan menusuk Bennett. Terjadilah perkelahian Ray dan si pembunuh, namun akhirnya Ray dan Rachel terlempar keluar dari kereta api tidak sadarkan diri. Family, human interest, that's what grabs headlines. Run! Look at me. 2 tahun kemudian memperlihatkan Rachel sedang berlatih bela diri penuh emosional. Lalu di rumah televisi menyiarkan Simon Kelley dan Diana Morgan yang mengakibatkan Rachel dan Ray berdebat kembali mengenai masa lalu yang belum selesai, yaitu mengenai Bioprime. I need to know. Find anything? Or the guy who tried to kill you? You. Di acara lelang amal UNICEF,
Ray mendatangi acara tersebut dikarenakan akan hadir pula oleh Simon. Ray menyamar menjadi seorang pelayan. Di suatu kesempatan di sebuah toilet, Ray dapat menemui Simon untuk mempertanyakan semuanya. Namun Ray mendapatkan perlawanan dari penjaga Simon serta Simon sendiri. Tapi yang terjadi akhirnya penjaga dan Simon tewas di tempat. Para FBI pun melakukan olah kejadian perkara dengan kesaksian salah satu penjaga yang selamat. Your partner. Oh. Did you? Ray dan Rachel melarikan diri ke Toronto dan menginap di sebuah motel. Di malam harinya, Rachel menelepon Maker FBI wanita untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya atas kematian Simon. Dan Maker meminta Rachel untuk menghubunginya kembali. Look at what Keely did. Where are you, Rachel? Goodbye. My dad just needs help. Do you need your wrong? He's a good, honest. Ketika sedang beristirahat, Ray dan Rachel kedatangan dua orang tamu tak diundang yang akan membunuhnya. Dan saat itu pula terjadi perkelahian dan kedua tamu itu pun dapat dikalahkan oleh Ray. Di tempat lain, pembunuh Bennett melakukan perampokan dan pembunuhan di sebuah toko mobil bekas serta mengambil satu unit mobil. Sedangkan Ray mempersiapkan diri untuk menyerang Vinod Shah, pengusaha dari India. Dan Rachel menelpon kembali Maker untuk memberitahukan kejadian di mana dua orang yang mengejar mereka. People that are coming up. Look, I've been trying to stop him, but I can't. Me about him? There's some stress fractures. You take a punch. You know, but you. How are you gonna get in there? Di malam harinya, waktu untuk memburu Vinod. Ray dan Rachel mengawasi Vinod yang akan melakukan perjalanan. Dan di dalam perjalanannya, rombongan Vinod melaju dengan mengikuti rute yang sudah dipersiapkan oleh Ray dengan merekayasa jalan. Ketika tiba di sebuah terowongan dan hendak kembali, salah satu mobil penjaga Vinod dapat dilumpuhkan oleh Ray. Mobil Vinod melaju terus namun dapat dihentikan oleh sebatang pohon yang melintang. Vinod pun dapat diinterogasi oleh Ray. Namun tiba-tiba seorang pembunuh bayaran menembak kepala Vinod sampai mati seketika. You're gonna tell me why Martin... Soon some very powerful people are gonna be looking for a little girl who lost book. Don't have what it takes. Di sebuah kedai, Ray akhirnya bertemu langsung dengan si pembunuh bayaran. Mereka berbincang basa-basi, diakhiri dengan menyebutkan sebuah nama yaitu Diana Morgan sebagai dalang dari pembunuhan para pejabat Bioprime. Shut, they didn't hire me. Diana Morgan. See you in Pittsburgh. Rachel? Maker mendapatkan informasi keberadaan mobil yang sedang dipakai Ray dan Rachel. Mereka ternyata kembali ke kota. Para polisi dan FBI akhirnya mengejar mobil mereka. Ray kedapatan sedang berlari ke arah stadion yang sedang berlangsung sebuah pertandingan dan mengarah ke atap stadion. Ternyata di sini menjelaskan jika sebenarnya yang sedang dikejar oleh para FBI adalah Rachel, bukan Ray. Rachel mengalami gangguan halusinasi akibat tragedi yang menimpa orang tuanya. Sedangkan Ray sendiri telah meninggal di stasiun di saat terjadinya pembunuhan Bennett 2 tahun silam. Selama ini Rachel sendirilah yang melakukan. Setelah semua terungkap, Rachel lalu melompat ke sungai dari atap stadion.
Rachel dapat diselamatkan dan dibawa di sebuah mobil ambulans. Namun Rachel dapat melarikan diri. Here. Rachel hadir di acara kampanye Diana Morgan untuk menjadi senator. Di sana pula hadir si pembunuh bayaran. Rachel terus mengikuti Diana Morgan ke gedung perkantoran. Lalu Rachel menyusup masuk ke dalamnya. Ketika Rachel sedang menunggu Diana Morgan di kantornya, tiba-tiba datang si pembunuh bayaran menyerangnya. Lalu, perkelahian pun tidak dapat dihindari. Beberapa kali Rachel terdesak dan hampir meninggal. Namun Rachel dapat membalikkan keadaan dan akhirnya Rachel dapat menusuk si pembunuh bayaran sampai meninggal. Di ruang kerjanya, Diana Morgan dapat dihadang Rachel ketika hendak pergi. Rachel menginterogasi Diana Morgan atas apa yang terjadi selama ini, termasuk mendesak untuk mengakui terhadap kematian para petinggi Bioprime. Dan ketika Diana Morgan telah mengakui semuanya, Rachel pergi meninggalkan Diana Morgan. You don't understand anything. You're so young. That's how it works. Was it worth it? Ketika masih dalam pencariannya, Rachel mengirim sebuah pesan ke email FBI. Dan ketika dibuka, pesan itu berupa rekam suara Diana Morgan yang mengakui semua kejahatannya dari mulai suap sampai sebagai otak pembunuhan. Dan dengan informasi itu Diana Morgan ditangkap oleh FBI. That's how it works. Developments today in the assassination regarding her connection to the recent murders of Bioprime Bennett and Ray Cooper. Neither Bioprime. Film pun diakhiri dengan perginya Rachel naik pesawat terbang yang entah mau kemana tujuannya. Even if details are blurred with time. And they begin.